Kitab Kejadian pasal 14 ya, ayat 17 sampai ayat ke-20. Mari kita baca Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, terberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, kemudian berikutnya di ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Di sini kita membaca firman Tuhan, yaitu tentang ya, ketika Abraham mengalahkan raja-raja, ya, yaitu Kedorlaomer ya, dan kawan-kawannya. Nah, pada waktu itu Kedorlaomer dan kawan-kawannya menyerang kota Sodom dan Gomora ya, dan merampas harta benda di sana, termasuk Lot dan keluarganya ditawan oleh Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Jadi Abraham berperang menghadapi Raja Kedorlaomer dan kawan-kawannya, juga untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, yaitu keponakannya yaitu Lot. Kemudian Abraham dapat mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawannya, yaitu para raja. Nah, jadi di sini ada raja-raja yang bersekutu dengan Kedorlaomer. Nah, jadi di sini Abraham dengan sedikit orang saja, ya, Abraham dapat mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Nah, jadi di Kejadian pasal 14 di sini, ya, jadi Kedorlaomer ini punya kawan-kawan atau sekutunya, ya. Nah, di sini mereka menghadapi Raja Sodom dan Gomora bersama sekutunya. Nah, tapi Raja Sodom dan Gomora kalah, ya, menghadapi Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Abraham hanya dengan sedikit orang aja, tapi dia bisa mengalahkan, ya, Kedorlaomer dan kawan-kawannya, ya, yaitu para raja. Nah, jadi di sini Abraham disertai Tuhan, ya. Nah, ditolong Tuhan, ya. Bahkan Abraham diurapi oleh Tuhan, ya, sehingga dia bisa mengalahkan Kedorlaomer, ya, dan para raja lainnya yang adalah sekutu Kedorlaomer. Nah, di sini pada waktu Abraham sudah mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawannya, dan juga merampas segala harta jarahan mereka, dan termasuk juga membawa kembali Lot, ya, bersama keluarganya. Di sini di ayat 17 itu dikatakan, maka keluarlah Raja Sodom menyosong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah, kemudian sesudah itu di ayat 18 kemudian ada Melkisedek Raja Salem, ya. Nah, jadi di sini apakah Raja Sodom ini adalah Melkisedek, ya, yaitu Raja Salem. Nah, jadi kita melihat di sini penempatan kata Melkisedek, ya.
ini agak membingungkan ya. Apakah Melkisedek ini adalah raja Sodom? Ya. Jadi kalau raja Sodom ini adalah manusia ya, seperti Abraham seorang manusia. Nah, karena di sini di ayat 17 ditulis raja Sodom. Kemudian di ayat 18 kemudian ada Melkisedek di sini. Kemudian di ayat 21 ditulis lagi tentang raja Sodom ya. Nah, jadi di sini Melkisedek ya ditulisnya raja Salem ya, bukan raja Sodom ya. Mungkin banyak orang menafsirkan, mengartikan bahwa Melkisedek ini adalah raja Sodom ya, karena penempatan kata-katanya di sini bersamaan ya. Nah, jadi di sini ada suatu jeda waktu ya, di mana ya ketika raja Sodom ya itu akan menemui Abraham, itu ada suatu jeda waktu. Nah, pada waktu itu juga muncullah Melkisedek ya. Nah, jadi Melkisedek ini bukanlah raja Sodom ya, karena raja Sodom ini adalah seorang manusia ya. Nah, kita akan melihat nanti tentang Melkisedek ini ya. Nah, di sini Melkisedek disebut raja Salem ya. Nah, jadi dalam kitab Ibrani pasal 7 dikatakan bahwa raja Salem itu artinya raja damai sejahtera. Nah, jadi di sini Melkisedek menyongsong Abraham ya, membawa roti dan anggur ya. Nah, jadi Abraham sudah menang mengalahkan musuh-musuhnya ya. Jadi ada kegembiraan, ada sukacita ya. Dan juga adalah sesuatu prestasi yang luar biasa ya, karena hanya dengan sedikit orang bisa mengalahkan banyak orang ya. Nah, jadi karena ditolong oleh Tuhan, maka Abraham bisa mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Nah, jadi di sini Melkisedek ya menyongsong Abraham yang membawa roti dan anggur. Nah, kemudian di sini Melkisedek ini disebut raja Salem ya, raja. Terus yang berikutnya dikatakan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, jadi Melkisedek ini juga adalah seorang imam ya, imam Allah yang maha tinggi. Nah, jadi ya, dari sinilah kita mendapat pengertian bahwa Melkisedek ini bukanlah raja Sodom ya, yang adalah manusia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Melkisedek? Nah, di sini dikatakan Melkisedek memberkati Abram. Ya, jadi di sini nama Abraham itu masih Abram ya, belum diganti menjadi Abraham. Nah, jadi Melkisedek memberkati Abram ya, karena diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kemenangan dari Abraham ini adalah karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham di sini? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Abraham memberikan ya dari hasil rampasannya ya, atau jarahannya ya, atau berkat-berkat yang dia terima ya, hasil-hasil ya dari pertempurannya, kemenangan yang dia dapatkan, dia memberikan kepada Melkisedek ya, di sini 1/10 ya dari semuanya ya. Jadi dari hasil jarahan Abraham memberikan 1/10 ya kepada Melkisedek. Nah, di sini selesai sudah ya kisah tentang Melkisedek, maka dilanjutkanlah dengan raja Sodom ya, yaitu yang di ayat 17. Berkatalah raja Sodom itu kepada Abraham dan seterusnya. Nah, jadi Melkisedek di sini sudah tidak ditulis lagi ya, kemudian dilanjutkan dengan raja Sodom. Nah, jadi ada jeda waktu ya, dari di mana raja Sodom akan menemui Abraham, kemudian muncullah Melkisedek di sini ya. Kemudian sesudah itu dilanjutkan ya, yaitu pertemuan raja Sodom dengan Abraham. Nah, jadi nanti kita akan melihat ya, siapakah Melkisedek ini, apakah dia adalah seorang manusia, apakah dia adalah bukan ya. Nah, jadi di sini juga ya pertama kali ditulis tentang persembahan persepuluhan ya. Jadi dalam Alkitab ya pertama kali ditulis persembahan persepuluhan, yaitu ketika Abraham memberikan 1/10 ya dari rampasan, dari jarahannya atau dari berkat-berkat yang dia terima ya, diberikan kepada
Melkisedek, yaitu seorang imam Allah yang tertinggi. Artinya Abraham mempersembahkan ya persembahannya ini untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia, ya, dia persembahkan, tapi dia persembahkan untuk Tuhan. Nah, jadi kita akan melihat di sini bahwa Melkisedek ini bukanlah seorang manusia, ya. Nah, jadi Alkitab ini ya tidak menulis dengan panjang lebar ya tentang Melkisedek ini, ya, dari mana dia datang, kemudian dia pergi kemana dan seperti apa. Hanya ditulis dengan singkat saja, ya. Karena kalau Alkitab menulis dengan panjang lebar suatu hal, suatu pokok, contohnya Melkisedek aja, maka Alkitab ini ya akan ya tidak cukup ukurannya seperti ini, ya. Alkitab ini bisa menjadi ukuran yang sangat besar, ya. Nah, jadi Alkitab, ya, penulis Alkitab ini menulis Alkitab ini, ya, itu dengan wahyu dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga itu menulisnya itu hanya inti-intinya atau kesimpulannya, ya, supaya dapat dipahami oleh manusia, ya. Nah, tapi kalau ditulisnya panjang lebar, ya, itu pun tidak ada artinya, malah ya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Nah, jadi Melkisedek di sini ditulis dengan singkat, ya. Nah, tentang Melkisedek ini ada ditulis ya di dalam kitab Kejadian yang sudah dibaca tadi, dan juga di dalam kitab Mazmur ada ditulis, ya. Dalam kitab Mazmur dikatakan, ya, engkau adalah imam sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, kemudian ditulis lagi ya tentang Melkisedek ini, yaitu di dalam kitab Ibrani, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Nah, kita akan membaca tentang Melkisedek ya di dalam Ibrani pasal 7, ya. Dimulai dari ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, di sini ditulis raja-raja, ya, artinya lebih dari satu orang, ya, yaitu Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini kita membaca tentang Melkisedek, ya. Nah, jadi di sini dikatakan tentang identitas dari Melkisedek, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Maka di dalam kitab Kejadian yang sudah dibaca tadi ini diperjelas oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani pasal 7, ya, yaitu bahwa itu yang di ayat kedua, ya. Arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Nah, jadi Melkisedek identitas, ya. Ada 7 hal dari Melkisedek di sini. Yang pertama adalah Melkisedek ini adalah, ya, arti dari nama Melkisedek adalah Raja Kebenaran. Nah, jadi Melkisedek di sini yang pertama adalah Raja Kebenaran atau berbicara kebenaran, ya, berbicara kebenaran, Raja Kebenaran. Terus yang kedua, dan juga Raja Salem, ya, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi Salem ini artinya damai sejahtera, atau sekarang disebut Shalom. Nah, atau dia disebut sebenarnya adalah Raja Shalom. Nah, Raja Shalom atau Raja Damai Sejahtera. Ya, di sini tulisnya Salem, ya, dan dijelaskan yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi Melkisedek adalah Raja Salem atau Raja Shalom. Nah, jadi dia adalah Raja Damai Sejahtera, ya, atau dia adalah pemilik damai sejahtera atau Raja Damai Sejahtera. Terus yang ketiga, ya, yaitu ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Melkisedek ini yang kita tadi baca penempatannya dengan Raja Sodom. Jadi dia bukanlah Raja Sodom,
ya, karena Raja Sodom itu adalah manusia seperti Abraham, seperti Lot, ya, seperti Kedorlaomer, ya, adalah manusia. Tetapi di sini Melkisedek ini adalah ia tidak berbapak, tidak beribu, artinya dia bukan manusia, karena manusia dilahirkan oleh bapak, dilahirkan oleh ibu, ya, oleh orang tua. Nah, jadi ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, jadi Kedorlaomer ini bukan manusia. Jadi Melkisedek ini bukan manusia, ya. Nah, itu ciri hal yang ketiga. Terus yang keempat, tidak bersila. Nah, jadi Melkisedek ini tidak bersila, ya. Jadi tidak bisa dia anak siapa, kakek neneknya siapa, ya. Oh, dia pamannya siapa, ya. Jadi dia tidak ada silsilah seperti manusia. Nah, artinya Melkisedek ini bukan manusia, ya. Nah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Jadi Melkisedek tidak seperti manusia yang punya awal, ya, yaitu lahir, ya, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, ya. Jadi dia tidak ada awal, ya, tidak bisa disebut pada waktu sekian dia ada atau dia lahir atau dia muncul. Atau pada waktu sekian dia lahir, dia ada, dia munculnya. Makanya dikatakan dia tidak berawal, dia tidak berawal. Nah, jadi jelas di sini bahwa dia bukan manusia, ya. Ya. Dia tidak berawal, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Artinya hidupnya tidak berkesudahan, artinya dia itu tidak bisa mati, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa, ya, tidak bisa berakhir, ya, tidak berkesudahan. Artinya dia hidupnya kekal, abadi, ya, tidak bisa mati. Hidupnya tidak berkesudahan, ya. Nah, yang berikutnya, ya, karena dia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, dia disebut dijadikan sama dengan anak Allah, ya, sama dengan anak Allah. Dia seperti anak Allah. Nah, di sini seperti anak Allah. Nah, kita tahu kalau anak Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, jadi dia dijadikan sama dengan anak Allah, seperti anak Allah, ya. Karena atribut-atribut dia atau karakter dia yang seperti yang tadi itu, ya. Jadi dia disamakan dengan anak Allah, seperti anak Allah. Kemudian ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, jadi yang ketujuh, bahwa Melkisedek ini adalah imam, ya. Nah, jadi dia adalah imam, ya, sampai selama-lamanya. Ya, tidak seperti imam dari suku Lewi, ya, yang ada batas waktunya, ya, sampai sekian-sekian waktunya mereka selesai, ya. Jadi para imam juga ada jangka waktunya mereka bekerja di Bait Allah, ya. Jadi sekitar atau sampai umur 50 tahun mereka berhenti tugas mereka di Bait Allah, ya, atau disebut pensiun, ya, digantikan dengan yang lain. Demikian. Tapi kalau Melkisedek ini dia tidak pernah berakhir sebagai seorang imam, dia tetap sebagai imam sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat berarti dia adalah imam untuk melayani Allah, ya. Artinya Melkisedek tidak lebih tinggi dari Allah, ya. Dia adalah di bawah Allah. Nah, jadi di sini siapakah Melkisedek di sini? Ya. Siapakah Melkisedek di sini? Nah, jadi Melkisedek di sini tak lain adalah Yesus Kristus, ya, adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Melkisedek adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa? Karena kita sudah melihat 7 hal tentang Melkisedek di sini. Dari yang pertama adalah Raja Kebenaran, dia adalah kebenaran. Kemudian dia adalah Raja Damai Sejahtera, dia adalah damai sejahtera atau sumber damai sejahtera atau pemberi damai sejahtera, Raja Damai Sejahtera. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir buat kita dan disebut dia adalah Raja Damai. Nah, jadi Tuhan Yesus disebut Raja Shalom, disebut Raja Damai atau disebut Raja Salim. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran, dia adalah kebenaran. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama kali bahwa Melkisedek ini adalah Raja Kebenaran, dia adalah kebenaran.
Dan di sini dikatakan bahwa bahwa Tuhan Yesus tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak bersilsilah. Kemudian di sini bahwa Tuhan Yesus juga adalah yang awal dan yang akhir. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Nah, jadi di sini dan juga di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam, imam besar agung. Nah, bahkan dikatakan Tuhan Yesus adalah imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Nah, jadi di sini Melkisedek ini adalah sebenarnya adalah Tuhan Yesus, Karena Tuhan Yesus pernah berkata sama orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang Yahudi mengambil batu, mau melempari Yesus, karena dengan berkata seperti itu dia, menyatakan bahwa dia lebih tinggi daripada Abraham, derajatnya, bahkan boleh disamakan seperti Allah. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam kitab Wahyu, Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, maka kita tidak melihat lagi Melkisedek, kita melihat di takhta Allah itu hanya ada Allah Bapa, ada anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus, kemudian 4 makhluk yang penuh mata yang menyembah Tuhan, dan ke-24 ketua-ketua, dan kemudian adalah malaikat-malaikat yang ada di sekeliling takhta Allah yang memuji Tuhan. Nah, tapi di sana nggak ada, di dalam kitab Wahyu tidak ditulis lagi tentang Melkisedek, tidak dijelaskan lagi tentang Melkisedek. Padahal kalau dalam Alkitab ini Melkisedek ini adalah imam Allah yang maha tinggi yang melayani Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan Yesus saja. Nah, jadi berarti Melkisedek di sini adalah Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.